Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tak terima atas kritik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala terhadap aksi Presiden Joko Widodo yang turun langsung membagikan bansos di tahun politik. Sebelumnya Yusuf Kala menyebutkan bansos mestinya disalurkan lewat pos dan tak perlu Presiden turun tangan langsung. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab kritikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala terhadap Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos ke berbagai daerah di tahun politik. Bahlil menyebut pembagian bansos bukan baru-baru ini saja dilakukan Jokowi, namun sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahlil menambahkan bansos merupakan hak masyarakat yang membutuhkan yang anggarannya sudah disetujui oleh DPR. Bansos di depan itu kan terserah pikiran Pak JK. Pak JK juga senior saya, tapi ingat loh, Pak Jokowi itu menjalankan bansos tidak hanya pada saat sekarang, sudah dari dulu. Dan bansos ini kan sudah sejak tahun 2009. Di zamannya Pak JK juga kan ada waktu 2014 jadi wapres. Dan Pak Presiden kan bagi itu juga dari setahun berapa waktu sebelumnya, tahun 2015. 2017 jalannya sering melakukan, bukan baru. Dan masa sih nggak boleh kita memberikan kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masa kita yang mampu ini nggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil? Sebelumnya Yusuf Kala mengkritik aksi Jokowi yang turun langsung untuk membagikan bansos di berbagai daerah di tahun politik. JK menyebut bansos mestinya cukup didistribusikan melalui kantor pos, tak perlu langsung diserahkan oleh Presiden. Mau bilang apa juga, kesannya seperti itu. Pertama, dulu waktu dengan saya, bansos lewat kantor pos saja, tidak perlu Presiden. Menteri pun waktu itu, bansos yang pertama saya bikin, waktu BLT, bukan saya menteri Wakil Presiden. Dan lewat kantor pos saja, itu paling efektif. Sementara itu, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Devi Darmawan menyebut penyaluran bansos oleh Presiden sebenarnya tidak masalah, tetapi semestinya tidak dilakukan di tahun politik. Jika pembagian bansos dilakukan di tahun politik, maka akan muncul kesan adanya kepentingan politik di dalamnya. Sebenarnya sah-sah saja karena bansos itu merupakan program populis yang sebenarnya ditujukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat secara instan gitu ya, karena pemberiannya dilakukan secara langsung. Namun karena timingnya pas ini Mbak, berkaitan dengan masa kampanye yang belum selesai dan masih sisa 10 hari lagi ya menjelang pemilu 2024, jadi terkesan seolah-olah bansos ini memiliki intensi atau kepentingan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas calon-calon yang dirasa atau dianggap dekat dengan pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kecurigaan dari berbagai pihak. Apakah bansos ini kemudian benar merupakan bentuk lain dari politik uang yang dilakukan sebelum pemilu atau bentuk dari politik pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon yang didukungnya. Alokasi dana bansos yang digulirkan pemerintah mengalami peningkatan tajam di tahun politik ini. Jika pada tahun 2022 alokasi bansos sebesar 152 triliun rupiah, di tahun 2023 meningkat menjadi 476 triliun rupiah dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 496 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.